Aduh, Cok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Zulfa dari kelompok 5 akan mempresentasikan perencanaan produk usaha lokal. Produk usaha lokal saya pertama minuman boba, sari kunyit, dan editing video. Kopi boba adalah kopi yang sangat simpel, hanya kopi, susu, gula aren, dan boba. Kedua, sari kunyit. Sari kunyit merupakan campuran dari kunyit, jahe, jeruk nipis, dan madu. Dan ketiga, editing video yang merupakan hanya pelengkap saat membuat video dan membuat video menjadi menarik. Bahan-bahan dari kopi boba sudah diterangkan tadi, dan langkah-langkahnya hanya seduh kopi dengan air mendidih, siapkan es batu dan gula aren, dan tuangkan kopi ketika sudah campur air panas, dan campurkan dengan boba sesuai selera. Kedua, yang sari kunyit, ya, potongan sari kunyit, potongan kunyit dan jahe, itu ketika sudah direbus, tuang ke gelas, dan beri jeruk nipis, perasan jeruk nipis, dan sedikit madu. Madu tuh sebagai sesuai selera, bisa manis, bisa enggak. Dan terakhir editing video. Editing video saya memilih jasa ini karena ya saya dinilai untuk mampu untuk membuat edit video yang mungkin kurang bagus, tapi mungkin saya mampu. Sekian dari saya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, aku mau kasih pendapat buat produknya si Fakih. Untuk produknya Fakih, aku langsung aja ya karena batas waktu juga. Aku lebih suka ke produk yang pertama, yang Fakih mau bikin sari kunyit. Itu kan minuman herbal ya, jadi bisa bagus itu buat kesehatan dan cocok banget itu buat masyarakat kayak gini. Kalau yang lain gimana? Udah. Gue lebih ke Aku. kopi boba. Oh, Ya, Irfan dulu. Kalau gue sih lebih ke kopi boba. Karena tuh gue baru kayak apa tuh bisa diminum kapan aja, apalagi buat kayak sekarang ya kan, belajar ya kan, bisa ngantuk kan bangun pagi, kan minum kopi enak banget ya kan, ya. buat anak muda ya kan. Udah sih itu aja menurut gue. Akhirnya gimana? Gila. Kalau aku juga sama kayak Irfan, lebih kopi bobas. Soalnya kan kalau lagi masa-masa pandemi kan nggak boleh ke kafe-kafe kan, jadinya bisa lewat Fakih buat pesen minum-minuman yang kan kalau lagi pandemi itu kan pasti kayak bosen nih minumnya gitu-gitu mulu. Jadi bisa minuman yang lain selain yang sehat-sehat juga sih, maksudnya biar nggak stres-stres amat sih. Oh, Lebih ke boba. thank you. Udah cukup segitu aja komentar dan ulasan. Larasa sama Amel. Iya. Lebih ke sari kunyit. Sari kunyit. Kalau Iya, bisa ditambah kayu manis gitu biar iya, wangi. benar. Cuman itu kalau namanya kapan? Kalau aku lebih ke editing video. Editing video ya. Bisa memanfaatkan teknologi gitu. Udah memanfaatkan teknologi.
Simpel juga sih kalau edit ya. Nggak cuma pakai gadget atau laptop ya. Lebih produktif juga. Oh, Ya, boleh dilanjutkan dengan Irfan Oke. produknya. Gue bacanya dari WA ya. Soal tulisannya hilang ya, gue cari buku yang ada. Dimainin adek gue nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Baca aja. Gak apa-apa. Udah bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ferdiansyah, absen 14. Ingin mempresentasikan hasil karya saya. Nah, yang pertama tuh saya ingin membuat produk lokal sejenis kelapa bakar tradisional. Kelapa bakar tradisional ini tuh dibuat dengan banyak rempah-rempah seperti jahe, kunyit, terus temulawak, kayu panis, gula merah. Terus kelapa bakar ini tuh dibuat tuh dengan cara dibakar agar tuh memiliki khasiat yang sangat tinggi ya kan. Nah, apalagi pada saat zaman sekarang ya kan, kelapa bakar tuh sangat diminati banyak orang. Apalagi kelapa bakar hijau ya kan, buat kayak netralin obat COVID-19 lah, apalagi yang habis vaksin ya kan. Nah, yang kedua tuh saya ingin membuat ayam gepuk kekinian. Produk ini banyak sering diminati oleh semua kalangan karena selain memiliki cita rasa yang enak dan crispy, ayam gepuk kekinian ini dikemas dalam bentuk yang sangat unik. Kardus makanannya yang telah dilukis-lukis. Nah, yang ketiga tuh saya ingin membuat sempol Betawi. Sempol Betawi merupakan produk makanan yang banyak diminati oleh kalangan anak-anak dan pemuda. Karena sempol Betawi memiliki rasa yang enak sekali. Sempol ini paling cocok dimakan di siang hari dan ketika lagi nongkrong bareng teman. Nah, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Siapa tahu ada yang mau komentar atau menambahkan. Ya, aku mau nanggapin produknya Irfan. Kayaknya aku lebih suka ke produk Irfan yang sempol Betawi karena inovasinya juga bagus gitu. Karena kan jarang ada sempol Betawi, paling orang nyarinya kayak sempol doang atau sempol ayam gitu. Kayak sempol Betawi kok baru dengar gitu maksudnya. Jadi mungkin banyak peminatnya karena bagus. Oke, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lagi? kalau gue juga sama sih sempol. Cuman yang gue tanya sempol tuh cuma sempol to atau plus varian kayak pakai telur atau apa gitu. Ada kayak campuran-campurannya. Oh, iya, berarti sempol. Beli sempol. Semacam topping Aku lah. juga oke. Sama sempol Betawi soalnya kan bisa anak-anak sama orang dewasa juga kan. Jadi lebih umum juga. Terus bisa buat cemilan juga kan di rumah sambil nugas, sambil kerja juga. Jadi sempol Betawi. Oke, terima kasih. Yang lain? Sama-sama. Sempol Betawi kan bisa jadi buat jajanan pasar gitu. Ya jadi itu. Oke, lanjut ya presentasi berikutnya buat Lia. Aku ya. Saya Akila Ifatul Ulia, absen 5. Di sini saya buat yang pertama ada es puding ceria yang inovasinya dari puding susu, rasa mangga sama potongan buah stroberi. Di sini aku fokusin buat orang-orang yang lagi isoman karena aku lihat tuh kasus-kasus isoman itu pada kayak bosen nih makannya itu aja gitu. Misalkan kalau lagi buah-buahan dipotong doang gitu. Apalagi kan kalau lagi isoman juga nggak ada pantangan. Imun juga harus lebih meningkat kan, pasti harus bahagia dulu. Jadi di sini mau buat es puding ceria, terus stroberinya juga asem jadi rasanya nggak manis doang. Yang kedua itu ada stik kentang. Stik kentang ini mau dibuat cemilan dari orang-orang yang kerja di rumah sama yang lagi nugas orang kuliah juga, jadinya
bisa apa ya, nggak apa, nggak bikin bosen juga kalau lagi nugas, terus buat cemilan juga cukup. Yang ketiga itu ada tote bag kertas. Tote bag kertas itu kan kalau misalkan kita buat orang-orang yang ngejenguk isoman, ngasih makanan atau ngasih barang ringan, itu bisa lewat tote bag kertas karena sekali pakai kan. Jadi nggak ngulang-ngulang, karena buat meminimalisir plastik juga. Itu sih. Aku mau kasih tanggapan buat produknya Akila. Jadi untuk tote bag kertas kayaknya kurang efisien gitu ya, karena kan bahannya kertas jadi mudah robek gitu. Kalau gue mau ngasih pendapat dong. Kalau gue lebih ke puding sih. Karena tuh kayak seger anjir makan puding ya kan, apalagi siang-siang ya kan. Terus juga lu bagus ya kan buat kayak ngasih ke orang-orang yang isoman ya kan. Karena kan dia kan susah susah buat nyari makanan ya kan. Apalagi puding ya kan. Kan jarang banget ya kan. Udah sih itu aja. Kalau gue beri pendapat ya. Kalau gue sih, kalau untuk sekarang ya kentang sih cukup mudah ya. Cuman kalau gue beri saran, kalau boleh sausnya bisa beri varian aja. Soalnya kan banyak lah varian-varian saus sekarang. Oh iya, Ya. kasih bumbu. Kalau aku es puding ceria. Apa ya, kayak seger aja gitu, bisa dimakan siapa aja. Gitu, cocok ke pokoknya. Klop lah ya. Iya, kalau aku tote bag kertas sih. Soalnya kan bisa jadi pengganti plastik, terus bisa dihias juga, jadi menarik pembeli. Kasih. Oke, sekarang giliran aku ya. Aku Lia Sofia Apriani, absen 19. Di sini aku ada 3 perencanaan produk usaha. Yang pertama itu ada susu dalgona. Bahan-bahannya cukup simple. Ada susu cair, kopi bubuk, gula putih, sama air panas. Aku pilih ini karena banyak manfaatnya, bisa nyegarin kita gitu kalau lagi siang-siang. Juga ada manfaat di dalamnya, ada kopi itu kan mengandung antioksidan, susu mengandung protein sama kalsium, juga ada glukosa dari gulanya. Terus yang kedua itu ada rainbow spaghetti. Bahan-bahannya simple, ada spaghetti, air, minyak goreng, bawang putih, merica bubuk, garam, cabai kering, pewarna makanan, sama keju. Nah, pewarna makanannya aku pakai buat ngewarnain si spagettinya. Terus juga ada wedang jahe. Produk ini mudah banget buat dibuat. Di sini ada jahe, serai, gula aren, juga kayu manis, air, sama madu. Aku pilih produk ini karena cocok buat masa pandemi. Kita kan butuh meningkatkan imun gitu, menghangatkan tubuh, juga pokoknya cocok banget buat di masa pandemi kayak gini. Terima kasih. Ada yang mau kasih pendapat? Aku. Kalau untuk produk April, aku lebih ke susu dalgona. Soalnya susu juga sehat kan. Terus nggak cuma diminum doang, diinovasiin pakai dalgona juga. Jadi bisa lah buat sampingan minuman buat yang di rumah aja. Yang nggak bisa ke kafe. Terima kasih Akila. Kalau gue lebih prefer ke ini sih, apa namanya, spaghetti itu. Spaghetti. Cuman spagettinya kalau berwarna itu pakai saus normal apa gimana?
pakai pewarna alami gitu loh, pewarna makanan. Jadi kan Iya, pewarna makanan banyak. iya kan udah berwarna. Terus itu kan pakai yang apa namanya? Saus bolognese-nya kan. Bolognese-nya. Itu gimana? Apa normal aja sausnya? Enggak, jadi spaghettinya itu kayak spaghetti aglio gitu. Oh, Ya, ya, jadi nggak pakai saus bolognese gitu. yang putih saus saya. Oke, oke. Prefer ke spaghetti sih. Mana? Iya, kalau Sama, lebih aku ke ke spaghetti rainbow. Karena juga jarang yang bikin jual gitu. iya, kalau aku ke wedang jahe sih. Soalnya kan di masa pandemi gini kan bisa meningkatkan imun tubuh gitu ya. Ya jadi ke wedang jahe. Gue juga lebih ke wedang jahe. Karena tuh lagi tepat banget anjir. Apalagi zaman kayak sekarang ini ya kan. Lagi banyak yang menurunnya imun tubuh ya kan. Perlu penambahan imun ya kan. Apalagi wedang jahe tuh dibuat dari bahan-bahan yang bagus ya kan. Udah gue wedang jahe banget dah. Oke, makasih semuanya. Sama-sama. Oke, Ya lanjut lagi selanjutnya berikutnya. Larasati Febriani, absen 18. Jadi mau bikin strawberry milk with jelly. Bahan-bahannya itu buah strawberry, terus gula, susu, sama jelly atau puding. Cara bikinnya tuh buah strawberry dimasak barengan sama gula. Terus kan jadi kayak selai gitu. Terus itu ditambahin susu full cream gitu. Habis itu baru dikasih jelly atau puding buat toppingnya. Manfaat buah strawberry bisa ningkatin daya tahan tubuh. Terus kandungan vitamin C-nya juga lebih besar dari jeruk. Dan lebih apa ya? Di masa pandemi kayak sekarang gini tuh kita kan harus ningkatin daya tahan tubuh kan. Buah stroberi ini cocok. Tuh. Terus kedua mau bikin strawberry sandwich. Jadi bahan-bahannya tuh roti tawar, terus dikasih whipped cream, baru dikasih potongan strawberry, terus ditutup, dibungkus plastik wrap gitu. Habis itu dimasukin ke freezer, baru dipotong. Terus yang ketiga, bikin strawberry sparkle. Jadi itu minuman soda gitu, ditambah yang selai strawberry yang tadi dibikin. Terus dikasih potongan buah strawberry sama daun mint. Udah. Aku mau kasih tanggapan buat Laras. Aku lebih suka sama produk yang strawberry milk jelly karena kan itu waktu pernah viral gitu kan. Juga mungkin sekarang orang-orang udah pada lupa cara buatnya juga pasti orang-orang kalau misalkan ada produk ini dijual gitu pasti apa tuh orang-orang pada tertarik gitu. Jadi aku lebih suka ke strawberry milk itu. Makasih April. Iya sama, aku juga ke strawberry milk with jelly. Itu kan bisa terjangkau gitu, buatnya juga gampang. Jadinya itu. Makasih Amel. Kalau iya, ya kalau gue sebenarnya sih penasaran sama sandwich yang pakai whipped cream ya. Kalau sandwich pakai whipped cream gimana? Cuman kalau untuk simplicity-nya, simpelnya sih lebih ke simple yang strawberry milk. Cuman pengen ngerasain aja sih yang sandwich pakai whipped cream gimana. Gitu aja sih. Makasih. Oke.
Demi Allah, Pagi ganteng banget hari ini. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Saya Melia Reski Rulfani, absen 4. Yang produk pertama itu ada jahe latte. Bahan-bahannya itu jahe, batang sereh, daun pandan, gula aren. Bisa ditambah creamer juga. Terus buatnya jahe, serai pandan itu direbus mendidih. Terus masukin gula, habis itu dicampur, terus disaring, masukin creamer. Nah, yang kedua itu keripik singkong. Keripik singkong itu bahan itu garam, penyedap rasa gitu. Cara buatnya itu kan dipotong singkongnya, habis itu dikasih garam atau penyedap rasa, terus digoreng. Nah, yang ketiga itu ada milky fruit. Nah, bahan-bahannya itu susu UHT, buahnya apa aja, terus tambahin gula. Cara buatnya itu potong buah, terus masukin gula, terus didiamkan selama beberapa menit, tambahin susu, terus dituangin ke botol gitu. Ada yang mau ngasih tanggapan? Ya, aku mau kasih tanggapan. Menurut aku produk yang paling cocok itu jahe latte ya. Karena kan emang lagi masa pandemi gitu ya kan, orang-orang lagi pada parno-parnonya sama COVID gitu. Jadi jahe nih kayaknya cocok gitu buat di masa pandemi kayak gini. Karena dibutuhin banget. Jahe latte kayak teh apa kopi sih? Gue baru denger. Asli. Kalau aku juga sama sih, jahe latte. Soalnya selain sehat juga kan bisa diinovasin pakai latte juga. Jadinya bisa lah buat kesehatan tubuh juga. Kalau gue emang iya sih, jahe latte tuh kayak produk yang newly rice banget, kayak baru keluar banget tuh, jadi pada pengen tahu kan. Cuman kalau boleh tahu yang milky fruitnya itu gimana? Maksudnya pakai buah apa aja? Iya, bisa pakai buah apa aja gitu, terus ditambahin gula gitu. Jarang juga Ya ada kayak yang Dengerin Ki. jadi tutti fruit gitu ya, Jangan nanya mulu Ki, iya, dengerin. campuran. Ya. Jadi berarti kalau gue sih lebih ke milky fruit kalau gue. Kenapa tuh Ki? Alasannya kenapa alasannya? Berikan alasan dong. Tadi kan karena Apa tahu bro? aja susu yang kalau emang tutti fruit gimana rasanya buah. Salah. Kalau teh udah ada Itu teh. bukan alasan bro, itu pertanyaan. Kalau alasan itu pendapat lu tentang produk fruity fruit gimana? Ya alasannya karena gue pengen tahu. Oh, keren gue alasannya karena lu lapar. Gue lapar nih Ki. Ada. Lanjut kawan-kawan. Lebih ke milky fruit sih ya. Soalnya banyak buah, terus juga banyak disukain orang gitu. Kalau jahe kan gimana gitu dah. Kayaknya lebih ke Sama. milky fruit. Gue juga lebih ke milky fruit karena tuh selain banyak kayak itu kan juga banyak vitaminnya ya kan. Parah sih milky fruit gue. Wah berisik banget sih. Yang tadi Larasa belum ditanggapin. Iya tuh Larasa belum ditanggapin tuh. Yang mana? Aku. Yang produk Larasa. Aduh. Ya sok ditanggapin.
Kalau misalkan belum mah. Yang produk Larase tadi aku milihnya yang strawberry sandwich soalnya kalau udah makan seger juga pakai buahnya, pakai whipped cream juga. Jadi makan tapi seger enak sih. Udah gitu doang. Oke, makasih Kila. Jadi udah komplit, udah semuanya. Komplit. Udah. Jadi sekian dari kelompok 5 presentasi tentang usaha perencanaan produk lokalnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Pak.